Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada pada subuh ke-22. 21 mau cepat lebaran kalau 21 di bulan Ramadan. Kalau puasanya 29 berarti tinggal 8 subuh lagi. Kalau puasanya 30 masih ada 9 subuh lagi. Mudah-mudahan kita bisa finish dengan selamat. Kalau pesawat bisa landing dengan mulus. Karena kalau kita bisa landing dengan mulus dan finish dengan selamat, artinya kita sudah selamat melakukan penerbangan dengan pesawat Airlines bernama Ramadan. Mudah-mudahan kita memperoleh keutamaan di bulan Ramadan, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat populer, tapi kalau dibaca tak pernah bosan-bosan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Ai if'al khamsan khamsata asya'a qabla husuli khamsi halat. Lakukanlah 5 sesuatu sebelum engkau sampai kepada 4 kondisi. Pertama, Rasulullah SAW membuka sabdanya dengan menekankan kepada kita tentang pentingnya waktu. Waktu itu penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk melakukan 5 perkara sebelum datang 5 keadaan. Kenapa waktu itu penting? Karena hidup itu hakikatnya adalah waktu. Kalau orang masih hidup, dia masih punya waktu. Tapi kalau sudah dia mati, maka dia tidak punya waktu. Oleh karena itu Imam Syafi'i jauh-jauh hari sudah menasihati kita. Imam Syafi'i itu hidup tahun 150 Hijriah. Dia sudah menasihati kita. Kata beliau, al-waktu syai'un, waktu itu umpama pedang. Fa illam taqta'ha qata'aha. Kalau kau tak gunakan untuk menebas waktu, maka kamulah yang akan ditebas oleh waktu. Orang mau tak mau dia tetap tua, walaupun dia tidak mengaku tua, karena waktu itu terus berjalan, tak pernah mundur, maju terus dia. Oleh karena itu Hasan Basri mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari. Iza zahaba yaumu zahaba ba'duka, apabila telah pergi darimu satu hari, maka hakikatnya telah pergilah sebagian dari kehidupanmu, telah pergilah sebagian dari waktumu.
Bapak Ibu bisa hitung, kalau kita hidup di dunia ini umurnya cuma 70 tahun, berarti Allah itu memberi waktu kepada kita dari mulai kita terpisah dari rahim ibu kita itu sebanyak 25.500 hari. Itu jatah kita hidup di dunia kalau umur 70 tahun. 25.500 hari. Sekarang dah terpakai berapa hari? Kalau sudah separuh kehidupan kita, umur kita 35 tahun, itu berarti kita sudah memakai waktu 12.750 hari sudah terpakai. Tinggal sisanya separuh lagi. Itu kalau 35. Kalau umur kita sudah 40 lebih. Jadi kita ini tinggal berapa hari lagi hidup kita ini sudah ditentukan. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita ini tahu bahwa waktu itu sangat berharga. Tidak digunakan pun kita tetap akan digunakan oleh waktu. Misalnya orang tak mau ngapa-ngapain, dia tidur aja, dia tetap tua. Bukan berarti dia tidur tuh terus dia muda terus, tidak. Meskipun dia dah tua merasa muda, tetapi namanya waktu dia akan terus berjalan. Mau tak mau dia akan terus berlalu, dan kita akan sampai pada satu titik yang disebut dengan al-mautu atau mati. Nah, kalau sudah mati berarti sudah habis waktu kita. Makanya Rasul pertama di hadis ini mengingatkan kita pentingnya waktu. Kemudian beliau mengatakan syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena masa muda itu masa yang sangat gesit. Tenaganya masih kuat, tulangnya masih keras. Kalau sudah haramika, kalau kamu sudah tua, suyuh kamu itu sudah lemah. Tenaga tak seperti dulu lagi. Waktu muda mikul semen 50 kilo biasa aja. Dah tua baru nyangkul sakit pinggang. Ini bukti bahwa orang kalau sudah tua itu dia akan kembali lemah. Tapi kalau dia muda kuat. Sama juga dengan ibadah. Kalau dia masih muda, sholat tarawih itu biasa aja. Coba kalau sudah tua, dah mulai macam-macam, yang persendian sakit, kaki lemah, bergetar, berdiri lama, karena sudah tua. Tapi kalau masih muda, dia masih kuat. Jadi kita itu keutamaan waktu muda itu akan menjadi afdol dan utama apabila dia ketika muda dia ingat bahwa dia akan tua pada waktunya. Kita tuh pasti mengalami masa tua, tidak ada orang yang muda terus. Jadi kalau masih muda artinya masih kuat tenaganya, maka ibadahnya juga harus kuat. Jangan kita kuat kerja saja, tapi kalau ibadah tak kuat. Jangan, kita kuatkan ibadah kita. Sholat tarawih itu 8 rakaat slow, biasanya 20 rakaat pun sanggup. Nak paling banyak 41 rakaat pun masih kuat. Harusnya semangat kita gitu. Ini tak dah sholat tarawih 8 rakaat baru 15 hari dah mulai hilang-hilang. Tak nampak lagi batang hidung masjid. Nah, syukur-syukur masih tarawih di tempat lain. Macam Pak Edi, kadang subuh dia tak ada di sini, dia cari tempat lain, nak syuting ustadz lain. Ternyata dia subuh di tempat lain, tak apa-apa. Tapi yang afdol itu kalau ibadah di masjid lingkungan sekitar kita. Karena nanti kalau subuh di luar semua kosong masjid kita. Masjid ini besar, kapasitas 250. Kemudian selanjutnya, wasihataka qabla saqamika, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ai if'al al-amala as-soliha hala sihatika, yaitu gunakanlah masa sehatmu untuk beramal soleh. Qabla husuli mani, sebelum datangnya sesuatu yang mencegah, kamaridin, seperti sakit. Jadi kalau orang sehat itu cepat-cepat beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Kalau amal soleh itu, kalau berbuat baik, kita diajarkan untuk dicepatkan, jangan ditunda. Contoh, orang dah mau sedekah, tak usah nanti-nanti, langsung. Orang dah mau berbuat sholat, misalkan dia mau melakukan sholat sunat, langsung, tak usah ditunda.
Karena kalau prinsip berbuat soleh itu langsung dikerjakan, tak usah pikir panjang. Jadi kalau kita masih sehat, gunakanlah kesempatan itu untuk beramal soleh. Kita tak tahu kondisi badan kita ini. Kadang-kadang orang pertama sehat, besok sakit. Orang sekuat apapun Pak Bu, yang namanya sakit itu bisa melemahkan dia. Fir'aun itu, dia itu mengaku Tuhan dan paling kuat katanya. Gedungnya dibangun paling tinggi, piramid itu dari zaman Nabi Musa sampai sekarang masih berdiri, saking canggihnya teknologinya. Tapi dia digigit nyamuk, demam juga. Nyamuk yang gigit kecil. Nyamuk tuh gigit kita tepuk dah mati. Tapi orang yang kuat digigit nyamuk, dia bisa menjadi lemah. Dia hilang tenaganya, hilang selera makannya, baru kena nyamuk. Orang kuat yang manapun kena gigit semut api, sakit. Inilah bukti bahwa kita tuh sebetulnya tak kuat. Kita tuh cuma besar badan aja, kuatnya tidak. Hanya orang yang memanfaatkan waktu sehatnya, dia itulah yang beruntung. Kalau masih sehat, rajin-rajinlah ke masjid. Gunakan kesehatan kita untuk ke masjid, sholat berjamaah, gotong royong datang ke masjid. Apa saja kebaikan-kebaikan itu kita lakukan ketika kita masih sehat. Nanti kalau udah tak sehat, susah. Jangankan nak ke masjid, dari kamar tidur mau ke toilet itu udah susah jalan kalau tak sehat. Tapi mudah-mudahan kita sehat sampai akhir. Kalau nak meninggal pun tak usah pakai sakit lah, meninggal aja. Sakit pun boleh lah, demam aja Bu ya. Demam sebentar terus meninggal. Kalau bapak juga gitu, jadi tak terkejut. Kata istri saya, kalau saya mau meninggal tuh jangan langsung, tapi sakit dulu sebentar, kata, biar dia tidak sedih. Padahal dia sedih juga kalau saya meninggal kan. Mana bisa ditahan orang kalau udah namanya suami istri. Suami meninggal nangislah istrinya. Istri meninggal, suami pun nangis. Cuma yang paling lama sedih istri, kalau suami tak lama sedihnya. Biasanya seperti itu. Tapi tak juga, kadang-kadang ada suami yang lama juga sedihnya. Kayak Habibie itu sampai lama meninggal tak nikah-nikah lagi. Karena dia sangat mencintai Ainun. Selanjutnya, waginaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu sebelum datang masa sempitmu atau masa fakirmu. If'al, yaitu melakukan yaitu sedekah. Lakukanlah sedekah sebelum datang masa sempitmu. Sebetulnya sedekah itu Pak, itu akan lebih afdol apabila kita masa sempit. Itu lebih utama fadilahnya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah contohkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu bukan dia bersedekah kalau pas ada duit aja. Maksudnya kalau dia pas kaya aja. Ini sedekah pas awal bulan aja sama pas dapat THR. Kalau tak sedekah. Itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik itu dalam kondisi dia banyak duit ataupun dia susah duit, dia tetap bersedekah. Karena sebenarnya dia tahu harta yang sesungguhnya itu yang disedekahkan. Kalau pas dia ada lebih sedikit, dia sedekah. Ukuran lebih itu adalah ketika kita punya uang dan uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan satu hari. Makan dah cukup, listrik dah cukup, uang sekolah anak dah bayar, terus uang-uang yang wajib sudah dipenuhi, ada lebih, itu dah ada kelebihan, makanya itu sunat untuk melakukan sedekah. Kalau berbicara pahala sedekah, itu luar biasa Pak. Kita kalau melihat ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan orang yang sedekah tuh, Allah memanggil dengan panggilan manzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Allah tuh mengistilahkan orang yang sedekah itu dengan orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Coba bayangkan, Allah mengatakan orang yang bersedekah tuh orang kasih pinjaman kepada Allah. Allah tuh maha kaya, Allah tak butuh pinjaman. Tetapi ketika Allah mengatakan orang yang bersedekah itu dengan manzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah, ternyata orang-orang yang bersedekah itu Allah sebut dengan orang yang memberi pinjaman.
Apa artinya, Bu? Kalau ibu bapak sedekah beri pinjaman ke Allah, maka Allah yang akan bayar. Bahkan Allah bilang fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Allah akan balas nanti pinjaman itu berlipat ganda. Nah, kalau kita di dunia ini balas pinjaman lebih, riba namanya. Pinjam 1.000 balik 2.000, tak boleh. Kalau Allah lain. Allah kita sedekah 1.000, Allah lipatkan jadi 10.000 pahalanya. Luar biasa bersedekah ini. Makanya ulama-ulama itu menganjurkan kepada kita la siyama kulla yaumin minal ayami alfis shadaqah bima tayassara wa in qalla. Setiap hari harus ada bersedekah meskipun sedikit. Artinya sedekah itu kadarnya bukan diukur dari banyak sedikitnya sedekah, tetapi dia yang akan memberikan asar yang luar biasa itu adalah kontinunya, konsistennya. Contoh, kita tiap hari bersedekah itu akan lebih bagus daripada sedekah cuma sekali habis itu tak sedekah lagi. Tidak bagus, dia kontinu. Misalkan satu hari 10.000, 10.000, 10.000. Nah, terus 10 terakhir di bulan Ramadan ini ittiba kepada Rasulullah, kita ikut kepada cara Rasulullah, iksarus sedekah, melipat gandakan sedekah. Kalau malam pertama sampai 20 ibu infak di Masjid As-Sahal ini misalnya 10.000 pas kotak jalan sebelum tarawih. Nah, 10 terakhir ditambah jadi 20.000. Pas THR ujung-ujung keluar dapat dari suami lagi tambah jadi 100.000. Gitu caranya, dilipatkan kalau 10 terakhir ini. Karena apa? Fadilahnya besar. Kalau orang bisa nengok pahala sedekah 10 hari terakhir, mungkin tak ada yang tak mau bersedekah, sedekah semua. Tapi karena tak nampak, ibu lebih sayang dengan duitnya karena nak beli kue, nak beli baju baru, macam-macam. Sedekah agak sayang-sayang. Nah, itu kita sudah tahu fadilahnya, maka sedekah yang banyak-banyak. Kemudian yang selanjutnya, wahayataka qabla mautika, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kenapa? Karena kalau sudah mati, maka orang hanya akan lahir penyesalan. Dia menyesal orang mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ini orang yang menyesal ketika dia mati. Kata Allah, kalau dah mati dia menyesal, dia mengatakan Rabbi wahai Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau panjangkan umurku sikit aja, engkau tunda aja kok malaikat Israel datang ke rumahku, maka aku akan bersedekah, kata dia, dan aku akan menjadi orang soleh. Kenapa dia menyesal? Karena dia tahu pahala bersedekah itu luar biasa, terutama sedekah wajib, zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan macam-macam zakat. Itu harus ditunaikan yang wajib. Yang sunat juga pahala bersedekah itu luar biasa. Kalau orang rajin bersedekah itu, maka dia akan terhindar dari balak dan penyakit. Makanya kalau kita sering kena balak, kena penyakit, rajin bersedekah, hilang balak sama penyakit. Karena sedekah itu daf'ul balak wal amrod, dia akan menolak balak dan penyakit. Jadi kita gunakan masa hidup kita supaya jangan menyesal. Orang kalau dah mati menyesal itu tak ada gunanya, karena sudah terjadi. Emang bisa orang dalam kubur tuh balik lagi ke dunia? Tak bisa. Bisa Pak Ustadz. Buktinya apa? Itu hantu gentayangan jadi pocong, jadi apa? Itu bukan hantu, itu sinetron. Ada tak ada orang mati itu mana bisa hidup lagi? Dah mati dia. Tanya Pak Pi itu, dah berapa orang dimandikan, tak ada yang bergerak. Ikut aja dibungkus Pak Pi ke kanan-kanan, ke kiri-kiri, dia mana bisa bangun. Apalagi di kubur, dah masuk kubur dia ketemu malaikat mungkar nakir, itu tak bisa ngapa-ngapain. Pula diganggu ibu-ibu, bapak-bapak di dunia ini, mana sempat lagi dia. Udah tersiksa dia di sana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau orang mukmin tak tersiksa dia, kubur dia jadi surga. Tapi kalau orang-orang munafik, orang-orang fasik, itu tersiksa di dalam kubur karena ditanya malaikat, macam diinterogasi polisi, kayak gitulah. Terakhir, wa faragoka qabla syughlika, gunakan masa lapangmu sebelum masa sempitmu datang. Maksudnya gunakanlah kehidupanmu di dunia ini karena itu adalah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, yaitu awwalu manaziliha al-qabru, yaitu awalnya masa sempit itu datang ketika manusia itu dimasukkan ke dalam kubur. Jadi kalau sudah masuk kubur, kita tidak bisa lagi ngapa-ngapain, amal kita sudah putus,
Masa hidup, masa lapang ada, kita gunakan semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi orang yang beruntung. Janganlah kita menjadi orang yang buntung, rugi. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, kesempatan masih ada, maksimal mungkin ibadah. Jangan hanya di Ramadan saja. Ramadan ini kan cuma latihan. Nanti hasilnya setelah Ramadan. Macam mana kita, himmah kita, giroh kita, semangat ibadah kita tuh kita pertahankan sampai Ramadan datang lagi. Jangan sampai nanti udah habis Ramadan hilang semangat ibadah. Tak ada Lailatul Qadar lagi Ustaz. Lailatul Qadar itu kan cuma penyemangat. Kalau di luar Ramadan tak ada Lailatul Qadar pun lebih giat lagi kita beribadah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memberi motivasi aja. Ustadz tuh bisanya beri motivasi. Kalau nak gerak tak gerak tuh urusan Bapak Ibu. Kalau saya nak berbuih ceramah 3 jam pun, kalau ibu bapak tak mau gerak, tak akan gerak. Ini perintah sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud. Kalau ibu bapak tak mau gerak, mau sejam 3 jam Ustadz pun ceramah tak akan jadi. Tapi hidayah itu datang ke hati masing-masing manusia. Kalau sudah Allah berikan hidayah, bapak ibu lah yang bergerak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.